Hola, balik lagi bareng aku Ade Sasmo di sini. Kita bakalan tetap ngebahas tentang distribusi, topik yang masih seru hingga dengan hari ini. Sering banget ada yang nanyain, Mbak Ade, apa sih bedanya, apa sih pengaruhnya teknologi di dalam proses distribusi hari ini? Oke, singkat cerita, Singkat cerita teman-teman, ya, teknologi itu sangat banyak membantu sih di banyak poin, terutama buat distributor ya. Kita tahu ya distributor ini kan sebenarnya tradisional bisnis gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerjainnya sangat tradisional, tidak pakai digitalisasi, tidak pakai teknologi, maka akan terjadi banyak manual tasks. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang manual yang akhirnya memberikan ruang-ruang kebocoran. Nah, ruang-ruang kebocoran ini akan membuka ruang-ruang keboncosan. Nah, kerjaan-kerjaan manual di distributor tuh banyak banget, teman-teman. Coba bayangin distributor tuh kerjaan ngapain? Yang pertama jualan, yang kedua stok barang, yang ketiga tagih menagih invoice, ya kan? Yang keempat pengiriman barang, yang kelima retur-returan barang, yang keenam purchase berhubungan dengan prinsipal. Kemudian yang ketujuh promo, klaim dan lain-lain dan lain-lain. Wah, banyak banget. Jadi ada banyak titik poin yang terjadi di pekerjaan yang sangat tradisional ini, teman-teman. Nah, apabila kita tidak menggunakan teknologi di dalam prosesnya, sekali lagi ya, bisa jadi pekerjaan kita jadi lebih lambat. Yang kedua, boros SDM, boros sumber daya. Yang ketiga juga boros cost, sehingga margin yang kita dapatkan itu jauh lebih tipis. Bagaimana teknologi dapat membantu ini semua? Sebagai gambaran teman-teman, di distribusi itu kan ada divisi sales. Sales ini yang akan knocking door ke outlet-outlet nawari produknya, baik dalam fase penetrasi produk ataupun market development produk. Nah, bayangin kalau misalnya prosesnya dilakukan secara manual. Salesman datang ke outlet, catat pakai kertas, nanti sampai kantor, adminnya ngetik ulang lagi, masukin lagi, besok melakukan hal yang sama, satu salesman ada 20 toko, 20 ngetik ulang lagi. Aduh, ini repot banget ya. Belum lagi ada yang memang tidak pakai kertas tapi pakai WhatsApp. Dikirim ke WhatsApp grup, bisa jadi adminnya kelewat nih orderannya. Besoknya outletnya marah, kenapa orderan saya tidak diproses? Ternyata karena adminnya lupa nginput. Kita kena lagi potensial loss. Ya. Atau bisa jadi gini, salesman-nya disuruh pergi aja, nggak ada monitoring, nggak tahu, dan si distributor juga nggak tahu produk saya dijualnya di outlet mana saja. Ini retur barang dari outlet yang mana, nggak ada historinya gitu. Jadi aduh, ini banyak banget lah ya kerugian-kerugian apabila kita melakukan bisnis distribusi ini secara manual. Itu belum lagi nanti kita ngomongin stok produk di gudang, stok produk di outlet, belum lagi kita ngomongin pengiriman, salah kirim, akhirnya bikin retur, salah channel, akhirnya bikin retur, returnya juga nariknya ada biaya lagi dan lain-lain. Jadi banyak banget teman-teman. Nah, bagaimana teknologi ini akan membantu ini semua ya di dalam distribusi? Setahu saya tuh ada banyak banget platform, ada banyak banget tools yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman distributor. Contohnya tadi saya udah ceritain tentang Salesforce Automation ya. SFA, bagaimana SFA ini sebagai aplikasi salesman bisa memantau mereka, bisa membantu mereka dalam mengambil order secara otomatis, bisa juga membantu rute atau PJP atau daily visit plan-nya mereka, bisa juga men-tracking penyebaran produk per area, bisa juga men-tracking customer history, bisa juga men-tracking kompetitor dan lain. Wah, ini banyak banget. Sehingga nanti distributor ataupun prinsipal bisa tarik datanya, dan datanya ini akan bisa dianalisa lebih tajam lagi sehingga bisa menampilkan atau mengambil keputusan lebih tepat lagi untuk pengembangan bisnis kah, untuk hal-hal yang bersifat dengan business development. Jadi menarikan data secara real time ya. Berikutnya adalah yang namanya DMS, Distribution Management System. Nah, ini udah lebih komprehensif lagi. Setelah salesnya di-tracking, setelah diotomatisasi pekerjaan salesnya, maka pekerjaan-pekerjaan yang bersifat administratif juga bisa digitalisasi. Contohnya bagaimana mengenerate invoice otomatis, bagaimana mengurangkan stok otomatis, bagaimana menambah stok otomatis, bagaimana melakukan pengiriman dan generate surat delivery order, picking list, dan secara otomatis. Nah, ini ada tools yang namanya Distribution Management System. Ada lagi yang namanya Warehouse Management System. Nah, bagaimana inventory ini first in, first out, ya, dan lain-lain itu bisa dikontrol melalui platform WMS. Ada lagi yang berikutnya namanya TMS,
transportation management system ataupun orang-orang bisa sebutnya dengan delivery route optimization. Bagaimana teknologi bisa memberikan suggestion rute yang efektif untuk melakukan pengiriman sehingga tidak terjadi barang balik lagi ke gudang karena gagal kirim, atau bisa terjadi drivernya males-malesan kirim karena rutenya jauh-jauh dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa contoh saja ya, tentunya ada ERP dan lain-lain ya. Ini beberapa contoh tools di teknologi yang bisa membantu mentransformasi bisnis-bisnis yang tadinya tradisional bisa menjadi digitalized, dan tentunya peran penting dan pengaruh apa yang akan diciptakan dari teknologi ini luar biasa besar banget, teman-teman. Saya dapat cerita dari rekan-rekan distributor yang tadinya masih manual terus transformasi itu digital, mereka bisa meningkatkan 3-4 kali pekerjaan mereka jauh lebih cepat. Mereka bisa grow up to 16%, 20% setiap tahunnya ya. Dan tentunya mereka akan mengalami peningkatan bisnis yang cukup signifikan dan terhindar dari fraud-fraud di lapangan. Itu dulu, saya kalau ngomongin teknologi cukup antusias, jadi kita sudahin dulu video hari ini, kita akan masuk ke next topic. Thank you.